Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Apa yang kau lakukan di Kediri? Kau berkeliaran di jalan-jalan dengan berpakaian compang-camping seperti pengemis. Sebuah cara yang sangat sempurna untuk menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya. Kalau kau melihatku dalam keadaan seperti ini, karena memang seperti inilah aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku Kumbakarna. Akulah Kumbakarna. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Singasari. Dalam seri ke-433 ini, dengan para pemain M. Abid sebagai Ken Arok, Rainisa sebagai Sekar Kedaton, Nokeman Gaji sebagai permaisuri, Apit Burhan sebagai Rangga Lampitan, Nanang sebagai Senopati Dikosari, Kris Kurpon sebagai Senopati Rudro Bondo, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Perang telah berakhir, namun justru menimbulkan sebuah kegelisahan kepada Rudro Bondo yang cemas terhadap Ken Arok, yang akan melakukan sesuatu yang tidak terduga terhadap mereka. Tetapi Rangga Lampitan menenangkan Senopati Rudro Bondo dengan berpendapat bahwa Ken Arok tidak mungkin melakukan hal itu karena Rangga Lampitan menguasai pasukan Ganter. Jika Ken Arok berbuat sesuatu terhadap Rangga Lampitan, maka akan terjadi lagi banjir darah. Pembicaraan itu terhenti ketika seseorang melangkah mendekat. Kau, Dipusari, ada apa? Ken Arok ingin membicarakan sesuatu. Di mana Ken Arok sekarang berada? Di pendopo istana. Apakah hanya aku seorang yang diperlukan? Ken Arok tidak mengatakan demikian.
Tidak ada salahnya Kakang Rudobondo juga menghadap ke sana. Perang telah berakhir di Posari. Kau sudah mendapat jabatan yang akan kau emban dari Ken Arok di sebuah negara yang akan berdiri nanti. Jabatan? Iya, jabatan. Mungkin kau akan diangkat jadi Mahamenteri. Rupanya Kakang Rudobondo baru saja membicarakan hal itu. Tidak, Ken Arok tidak membicarakan hal itu. Akan tetapi ia sibuk membicarakan kecantikan seorang gadis. Kecantikan seorang gadis? Siapa yang kau maksud? Ken Umang. Ken Umang? Mengapa dengan Ken Umang? Ia berada di sini. Seseorang telah mengantarnya bertemu dengan Ken Arok. Baiklah, mari kita temui Ken Arok. Bersama-sama, Rangga Lampitan bertiga melangkah menuju ke halaman istana, meninggalkan sebuah barak yang terletak di sudut alun-alun. Tetapi bagi Rudra Bondo dan Rangga Lampitan, kemunculan Ken Umang itu menyebabkan sesuatu yang bergolak di dalam dada mereka. Namun sesuatu yang bergolak itu tidak terlihat di permukaan wajah mereka, sehingga Diposari tidak dapat membacanya. Dan beberapa saat kemudian, mereka telah sampai di pendopo istana. Di sana Ken Arok menunggunya sendirian. Tidak terlihat Ken Umang yang baru saja mereka bicarakan. Rangga Lampitan bertanya-tanya dalam hati, namun tidak diungkapkan hal itu kepada Ken Arok. Aku ingin bertemu dengan Sekar Kedaton, Kakang Rangga. Mereka berada dalam pengawasan Kakang Rangga, bukan? Iya, tetapi untuk apa kau ingin bertemu dengan Sekar Kedaton? Ia anak raja yang telah aku kalahkan. Ada sebuah dorongan di dalam hatiku untuk menemuinya. Kau akan menjadikannya sebagai gadis boyongan? Kakang Rangga akan melihat sendiri nanti apa yang akan kulakukan setelah bertemu dengannya. Baiklah, mari kita bersama-sama ke sana. Waktu terus merambat menggerataki gelapnya malam. Suasana sepi, hanya ditingkah oleh nyanyian binatang-binatang malam yang seolah ikut meratapi apa yang baru saja terjadi di Kediri. Di sebuah rumah yang dijaga ketat oleh sekelompok prajurit yang berada di bawah kendali Rangga Lampitan. Di sanalah Permaisuri Kertajaya, Sekar Kedaton, dan segenap kerabatnya dijaga ketat di dalam sebuah ruangan pendopo. Sekar Kedaton hanya bersama ibundanya, dipisahkan dari kerabat yang lain, dan beberapa prajurit bersenjata tombak telanjang menjaga mereka dengan ketat. Kecantikan Sekar Kedaton yang terkenal di sudut-sudut Kediri. Saat itulah aku akan membalas sakit hati ayahanda Kertajaya. Kau akan terkapar mati. Tunggulah Ken Arok. Manakala kau lengah, akan kutenggelamkan cundrik ini ke dalam perutmu. Ibunda Permaisuri. Ibunda Permaisuri. Kasihan Ibunda. Apa yang terjadi di Kediri terlampau berat untuk disangganya. Bagaimana dengan nasib ayahanda Prabu? Tidak ada yang tahu. Para prajurit itu mengatakan tidak tahu atau sengaja tidak mau mengatakan. Mungkinkah ayahanda Prabu telah dibunuh oleh Ken Arok? Ken Arok, aku berharap akan dapat bertemu denganmu. Dan cundriku ini akan kubenamkan ke dadamu. Sesakti macam apapun kau Ken Arok, kau tidak akan mampu menguasai keris pendek pemberian eyangku ini. Sekar Kedaton. Ibunda, sudahkah kau mendengar kabar? Bagaimana dengan nasib ayahandamu? Belum, Ibunda. Ananda belum mendengar kabar tentang ayahanda Prabu. Para prajurit itu tidak ada yang bersedia menceritakan bagaimana nasib ayahanda Prabu. Aku ingin menyusul ayahmu.
Ibunda, Ayahanda Prabu belum tentu sudah mangkat. Kabar Ayahanda Prabu belum jelas nasibnya. Ibunda harus tegar menghadapi keadaan ini. Dan pembicaraan itu kemudian terhenti ketika di halaman nampak beberapa orang berjalan datang. Para prajurit yang menjaga rumah itu nampak menyongsong kedatangan mereka. Dan tidak berapa lama kemudian, Ken Arok yang diiringi oleh Rangga Lampitan bersama Rudra Bondo dan Diposari telah memasuki ruangan itu. Dada Sekar Kedaton berdesir melihat Ken Arok. Wibawa pemuda itu yang sangat luar biasa menyebabkan dia menundukkan kepala. Tuan Putri Permaisuri, hamba menghadap. Rangga Lampitan. Hamba Tuan Putri. Hamba Rangga Lampitan. Rangga Lampitan, apapun yang kemudian akan kau lakukan kepadaku, aku tidak peduli. Akan tetapi, jangan kau siksa hati dan perasaanku. Katakan, bagaimana dengan keadaan Baginda Kertajaya? Apakah kau telah membunuhnya, Rangga Lampitan? Biarlah aku yang akan menjawabnya, Kakang Rangga Lampitan. Mohon ampun, Tuan Putri. Izinkanlah hamba yang akan memberikan penjelasan mengenai nasib Baginda Kertajaya. Siapakah engkau, anak muda? Hambalah yang bernama Ken Arok. Hamba Aku Tumapel yang memimpin penyerangan ke Kediri. Bukan saja Permaisuri Kediri yang terkejut mendengar jawaban pemuda yang berada di hadapannya itu, tetapi juga Sekar Kedaton tersentak hatinya, dan di luar sadarnya ada desir yang menggerayangi kulitnya, membangunkan bulu kuduknya, dan menggerataki permukaan hatinya. Permaisuri memandang pemuda yang berada di hadapannya itu dengan seksama. Aku Tumapel yang menggegerkan itu ternyata masih muda, sungguh di luar dugaan. Kau yang bernama Ken Arok? Hamba Tuan Putri, hamba yang bernama Ken Arok. Dan kau pimpinan pemberontak itu? Hamba yang memimpin pasukan untuk menyerang Kediri karena merindukan lahirnya sebuah tatanan baru. Tatanan yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi. Hamba tidak keberatan jika Tuan Putri mengatakan hamba adalah pimpinan pemberontak. Kau yang telah berhasil memenangkan peperangan yang terjadi, Ken Arok. Kau yang sekarang menentukan nasib Kediri sekarang. Kau pula yang menentukan mati dan hidup suamiku, Baginda Kertajaya. Baginda masih hidup, Tuanku Permaisuri. Karena ada hal yang harus dikerjakan oleh Baginda esok pagi di alun-alun. Pada saat itu, Baginda akan mengumumkan kekalahan Kediri di hadapan segenap kaula Kediri. Kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada hamba, Raja yang baru. Kisana Ken Arok, bagaimana dengan nasib Baginda Kertajaya jika kemudian telah mengumumkan seperti apa yang Kisana kehendaki itu? Bolehkah hamba mengetahui siapakah yang sedang berbicara dengan hamba? Aku Sekar Kedaton. Ampunkan hamba Tuan Putri Sekar Kedaton. Karena sempitnya wawasan hamba tidak tahu jika tengah berhadapan dengan Sekar Kedaton Kediri yang namanya terkenal sampai di tanah seberang. Aku tidak tahu kemana arah tujuan pujianmu itu, Ken Arok. Tetapi jawablah, apa yang kau lakukan kepada Ayahanda Kertajaya kemudian? Itu tergantung dari sikap Baginda sendiri, Tuan Putri. Hamba menghendaki Baginda akan menghabiskan hari tua bersama segenap keluarganya di suatu tempat yang telah hamba tentukan. Selamanya Baginda tidak boleh melakukan kegiatan apapun yang akan merongrong kewibawaan hamba sebagai raja yang baru. Hamba berharap Baginda akan hidup tenang di pesanggerahan itu tanpa perlu memikirkan apapun. Hamba tidak menghendaki Baginda masih menimbulkan sebuah gejolak di negeri yang akan berdiri menggantikan Kediri. Bukankah itu penjara namanya? Terserah Tuan Putri mengartikannya. Lalu bagaimana dengan aku? Apakah penjara yang kau sediakan bagi Ayahanda Kertajaya berupa pesanggerahan itu harus berlaku pula untukku? Berlaku pula bagi anaknya yang tidak ikut bersalah apa-apa? Atau kau akan menjadikan aku sebagai putri boyongan karena kekalahan Baginda dalam peperangan? Ampun Tuan Putri Sekar Kedaton. Hamba sama sekali tidak bermaksud membicarakan soal itu. Akan tetapi nampaknya Tuan Putri justru mempunyai minat untuk menjadi putri boyongan. Mendadak membias merah rona wajah Sekar Kedaton. Apa yang baru saja diucapkan oleh Ken Arok terasa sebagai suatu hinaan yang tiada taranya, yang seolah tidak terlunasi meski dengan membeset wajahnya sekalipun. Sekar Kedaton sangat marah, hatinya serasa hangus karena tersinggung. Ken Arok benar-benar telah merendahkannya
seolah tidak mempunyai harga diri sama sekali. Tetapi Sekar Kedaton berusaha mengendapkan perasaannya sedemikian rupa. Ada hal lain yang lebih penting yang harus dilakukannya dibanding sekedar menuruti kemarahan hatinya. Ternyata sombong sekali kau, Ken Arok. Kau tampan, akan tetapi sombong. Menilik wujudmu, sebenarnya kau adalah seorang pemuda yang menyenangkan. Kau tentu digandrungi gadis-gadis. Akan tetapi kesombonganmu akan kau tebus mahal sekali, Ken Arok. Sangat mahal. Dan yang dilakukan oleh Sekar Kedaton adalah menunduk, seperti merenungi permukaan lantai, dan suaranya terdengar datar. Aku memang tidak mempunyai minat untuk menjadi putri boyongan, Ken Arok. Hal itu akan terjadi jika yang merebut kekuasaan Ayahanda Kertajaya adalah gerombolan perampok yang berbudi rendah. Bisakah kau menjelaskan kepadaku, Ken Arok, gerombolan macam apa yang baru saja menjarah Kediri ini? Aku perlu menanyakan hal ini karena aku pernah mendengar sebuah cerita tentang seorang perampok yang selama ini menjadi sumber kekacauan dan mengganggu ketenangan baik itu di Kediri ataupun di Tumapel. Perampok namanya adalah perampok, dan kau tahu apa pekerjaannya? Merampas harta benda milik orang lain. Dan ada kalanya masih dibumbui dengan pemerkosaan. Bukankah demikian, Ken Arok? Ken Arok tidak mengira jika Sekar Kedaton yang selama ini belum pernah dikenal dan dilihatnya ternyata memiliki mulut yang tajam, setajam pisau yang mengorek jantungnya. Tanpa tedeng aling-aling dan rasa takut, Sekar Kedaton mencoba membelejeti Ken Arok. Sekar Kedaton yang menyebut Ken Arok tidak lebih dari seorang perampok menyebabkan Ken Arok sangat penasaran. Atau barangkali kau akan coba ingkar kisah Ken Arok. Kau tentu boleh membela diri untuk membantah misalnya bahwa berita-berita tentang perampok itu adalah salah belaka. Sebuah tuduhan yang bagus, Tuan Putri. Akan tetapi seharusnya Tuan Putri mengetahui adalah hak saya untuk menjawab atau tidak. Hamba bukanlah pesakitan dan Tuan Putri bukan pejabat adiaksa yang berhak menanyai hamba. Jika demikian, biarkanlah aku beranggapan bahwa kau memang perampok dan aku harus menyiapkan jiwa dan perasaanku bahwa tentu aku akan dijarah raya. Jika orang yang berhasil menghancurkan Kediri adalah seorang perampok, lalu macam apa pula negeri ini nantinya? Tuan Putri Sekar Kedaton, Tuan Putri harus mengetahui bahwa aku sangat tidak senang dengan kata-kata Tuan Putri yang baru saja Tuan Putri ucapkan. Kediri telah berada di dalam genggaman tangan hamba. Hamba akan segera menggantikan Ayahanda Tuan Putri menjadi raja. Dan sejak itu, Ayahanda Tuan Putri beserta Tuan Putri sendiri dan segenap keluarga akan menjadi orang biasa. Tidak bedanya dengan jelata yang lain. Dan baru saja Tuan Putri berangan-angan, hamba akan menjarah karena hamba adalah bekas seorang perampok. Bagaimana seandainya hamba membuktikan hal itu? Jika demikian, ternyata benar dugaanku. Kau manusia berderajat rendah. Hamba akui, Tuan Putri. Hamba memang berderajat rendah. Dan karena hamba berderajat rendah itulah muncul dorongan di dalam hati hamba untuk membuktikan kata-kata Tuan Putri. Tentu akan sangat menyenangkan sekali. Andai kata hamba dapat menjamah Tuan Putri, hamba berhak melakukannya karena hamba adalah penguasa yang baru. Sebagai penguasa yang baru, hamba dapat berbuat sesuka hati hamba, termasuk menjamah Tuan Putri sebagai gadis jarahan. Bukan sekedar boyongan, akan tetapi sayang Tuan Putri. Hamba tidak sedang berselera. Bagaimana jika hamba memanggil orang lain untuk mewakili hamba melakukannya? Terlampau tajam kata-kata Ken Arok. Terlampau tajam dan dalam kata singa liar dari padang karautan itu menyayat permukaan hati Sekar Kedaton. Anak gadis Kertajaya itu benar-benar merasa terhina. Wajahnya bagaikan ditampar dan panasnya bagai tersiram air yang baru saja mendidih. Dengan tatapan yang berapi-api, Sekar Kedaton memandang Ken Arok. Permaisuri Kertajaya bagaikan menyaksikan sebuah tontonan yang merampas pesona, membuatnya terpaku dan tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian pula dengan Rangga Lampitan yang tidak mengira Ken Arok akan mengeluarkan kalimat sekasar itu. Sekar Kedaton nampak menggigil dan tangannya meraih cundrik. Iblis keparat kau, Ken Arok. Matilah kau di tanganku. Hiya! Lepaskan cundrik itu, Tuan Putri, atau aku akan membenamkan keris kecil itu ke perutmu. Parat kau, Ken Arok. Aku bunuh kau berdebah.
Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuh Ken Arok. Lepaskan cundrik itu. Sekar Kedaton merasakan pergelangan tangannya sangat sakit sekali. Ken Arok telah menekannya, dan Putri Kediri yang bermaksud membunuh Ken Arok itu tidak mampu mempertahankan cundriknya hingga kemudian terjatuh, dan dengan sedikit kasar Ken Arok mendorong tubuh yang telah ditelikungnya itu hingga terhuyung-huyung. Hamba mohon ampun Tuan Putri Permaisuri. Sebaiknya hamba segera meninggalkan ruangan ini. Mari Kakang Ranggalampitan, Kakang Rudrobondo, dan Diposari. Segera kita tinggalkan tempat ini. Nini Sekar Kedaton, jangan menangis. Jangan menangis, Nini Sekar Kedaton. Terlalu. Orang itu menghinaku, Ibunda. Orang itu telah menghina hamba. Sudahlah Sekar Kedaton, sudahlah. Sadarilah bahwa ayahanda telah kehilangan kekuasaannya. Orang itu yang memiliki kekuasaan sekarang. Bersabarlah Nini. Hamba telah dihinanya, Ibunda. Sesak dada hamba. Hamba tak bisa menerima perlakuannya, Ibunda. Kita harus pasrah, Nini. Kita harus menerima kenyataan ini dengan tangan terbuka. Ini sudah menjadi suratan takdir kita. Terlampau sulit bagi Sekar Kedaton untuk melupakan hinaan yang diterimanya dari Ken Arok. Gadis anak raja itu menangis terseduh-seduh di dalam pelukan ibundanya. Kegagalannya membunuh Ken Arok dengan menggunakan cundriknya menyebabkan Sekar Kedaton merasa sangat menyesal dan gemas. Apa yang baru saja kau lakukan benar-benar keterlaluan, Ken Arok. Apakah Kakang Ranggalampitan merasakan demikian? Bukan karena Sekar Kedaton adalah anak raja, yang tidak ada seorang pun sebelumnya yang berani berperilaku kasar kepadanya. Akan tetapi kepada gadis yang lain sekalipun, yang kau lakukan itu keterlaluan. Justru karena dia seorang anak raja yang biasa diperlakukan dengan baik, segala sesuatu serba dilayani, dan tidak ada seorang pun yang berani berbuat kasar, maka ia perlu mengalami peristiwa itu. Ia tidak boleh mengira kecantikan yang dimilikinya akan sangat berharga di mata Ken Arok. Sudahlah Kakang Ranggalampitan, jangan pikirkan soal itu. Sebaiknya Kakang beristirahat dan tidak memikirkan apapun. Aku pun juga akan mencoba untuk tidur setelah berhari-hari tidak merasakannya. Tidur yang menyenangkan, Ken Arok. Apanya yang menyenangkan? Aku mendengar Ken Umang telah menyusul kemari. Bukan karena Ken Umang. Aku memang ingin tidur, Kakang Ranggalampitan. Aku tidak pernah membayangkan sebelumnya, Kakang Ken Arok, bahwa aku akan kembali ke istana ini. Seperti mimpi rasanya. Dan bagaimana rasa hatimu, Ken Umang? Tentu saja aku merasa sangat senang, Kakang. Bukankah setelah peperangan ini usai, Kakang akan menjadi seorang raja? Ya. Aku akan menjadi seorang raja, bukan sekedar seorang aku di sebuah pakuan yang kecil seperti Tumapel. Dan bagaimana dengan diriku, Kakang? Apakah yang kau inginkan, Ken Umang? Tentu saja aku berharap Kakang Ken Arok akan memenuhi janji untuk memperistri aku. Dan kelak anak aku akan melanjutkan menjadi raja di Kediri ini. Bukankah demikian, Kakang? Yang lainnya? Masa kecilku, aku banyak mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, Kakang. Aku pernah mendapatkan perlakuan yang buruk, serta memendam dendam bagai api di dalam sekam. Aku berharap dengan kekuasaan yang aku punyai, aku akan mampu membalas semuanya itu. Ken Arok menghela napas panjang. Tiba-tiba saja ingatannya tertuju kepada Ken Dedes yang sebelum peperangan terjadi telah mengirimkan sebuah kabar bahwa Ken Dedes telah melahirkan dan Ken Arok telah memberi nama bayi itu Anusapati dan sekaligus telah mengangkatnya sebagai seorang pangeran pati. Waktu terus bergerak menghantarkan malam menuju pusatnya dan kemudian terus bergerak mendekati saat fajar pagi. Suasana masih tintrim dan sepi, tetapi berita mengenai penyerahan kekuasaan Kertajaya kepada Ken Arok sebagai raja yang baru di alun-alun telah menyebar dan menjadi pembicaraan. Orang-orang di pasar menyebarkan berita itu dengan ketok tular. Maka ketika matahari memanjat tinggi, alun-alun semakin banyak didatangi orang. Para prajurit Tumapel dan Ganter dengan sikap yang ramah dan ngayomi mengatur orang-orang yang akan menyaksikan peristiwa penting itu. Di sisi utara alun-alun, membelakangi istana Kediri, telah dibangun sebuah panggung
yang akan dipergunakan mereka yang akan memberikan sesorah. Di antaranya adalah Kertajaya dan Ken Arok. Wah, sungguh tidak pernah aku bayangkan akan seperti ini jadinya. Apa yang kau bayangkan? Nah ya, Kediri akan secepat ini runtuh. Dulu aku membayangkan tidak akan ada kekuatan dari negeri manapun yang mampu meruntuhkan kekuatan Kediri. Akan tetapi ya, sungguh tidak terduga pasukan Ganter dan Tumapel menggilas bagaikan banjir bandang. Sebagian adalah kesalahan dari Baginda sendiri. Kesalahan apa maksudmu? Seandainya Baginda tidak tergelincir oleh sikapnya itu, mungkin tidak akan terjadi peristiwa seperti ini. Jika saja pasukan Kediri yang ada semuanya tidak terkecuali setia kepada Kediri, maka tidak mudah bagi Tumapel dan Ganter untuk menggilas Kediri. Sikap Baginda sendirilah yang mengakibatkan para prajurit banyak yang menyeberang ke pihak lawan. Kau ingat peristiwa di malam bulan purnama itu? Ketika Kediri menyerang Ganter, dalam peperangan itu Kediri mestinya menang. Akan tetapi karena sedemikian banyaknya pasukan yang menyeberang ke pihak lawan, maka kalahlah Kediri. Itulah sebabnya. Ya, jadi kekalahan yang terjadi ini menurut pendapatku bukan karena sedemikian besar dan kuatnya pasukan Tumapel dan Ganter, tetapi sikap prajurit Kediri sendiri yang sudah terbelah tidak keruan. Wah, iya ya. Kalau begitu aku punya pendapat. Hal yang sebaiknya kau lakukan loh. Apa? Ya, sebaiknya kau pergi ke Tarub di sana itu dan kau memberikan sesorah tentang hal yang baru saja kau ceritakan tadi. Hus. Loh, iya, pendapatmu itu tadi bagus sekali. Sebaiknya agar orang lain mengetahui kau berpidato di panggung sana. Ayo. Eden opo piye? Kalau tertawa justru seru. Lihat, banyak orang yang menoleh kepadamu. Waktu terus bergerak ke arah siang. Semakin lama alun-alun semakin ramai. Semakin banyak para kaula yang datang. Para prajurit Tumapel dan Ganter berjaga-jaga dengan seksama untuk menjaga berbagai kemungkinan yang tidak diharapkan. Para kaula yang berdiri di alun-alun itu berdesak-desakan ketika mereka yang berada di depan berdiri, yang di belakang mengira ada pejabat penting yang berdiri di panggung. Mereka menggeremang dan bahkan ada yang mengumpat ketika ternyata tidak ada apa-apa. Namun beberapa saat kemudian, ketika hangat matahari telah mampu memeras keringat, nampaklah Baginda Kertajaya yang dikawal oleh beberapa orang prajurit berjalan menuju ke Tarub. Raja berjalan berdampingan dengan Ken Arok dan Rangga Lampitan. Nampak sekali Baginda berjalan dengan wajah tertunduk dan lesu. Suasana hening, tidak ada seorang pun yang berani berucap. Tetapi di dalam hati masing-masing tentu menggemur. Kasihan, lihat Baginda seperti orang yang sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi. Jalannya menunduk seperti orang yang tidak punya kekuatan. Kalau menurutku, Baginda bukan seperti orang yang telah tidak punya kekuasaan lagi. Akan tetapi memang sudah tidak punya kekuasaan lagi. Wah, iya kasihan. Menurutku, apa yang terjadi ini adalah ngunduh wohing penggawe. Artinya, memetik buah perbuatannya sendiri. Wara. Baginda Kertajaya berkenan berbicara di hadapan segenap para kaula. Para kaula diminta untuk berdiri. Segenap demikian banyak orang yang hadir di alun-alun itu kemudian serentak bangkit berdiri, tidak peduli dengan panas matahari yang menyengat. Pranoto Coro itu turun dari mimbar, dan terlihat kemudian Baginda Kertajaya melangkah menuju mimbar, dikawal oleh seorang prajurit Tumapel. Dan suasana kembali menjadi hening. Tidak terdengar lagi suara berisik. Segenap kaula menunggu Baginda berbicara. Sandia Kaling Kediri. Matahari telah tenggelam di langit barat. Seolah Kediri berada di dalam pelukan senjakala. Wahai segenap para kaula Kediri, dengarlah sabdaku. Kediri telah berakhir, karena Kediri telah kalah dalam peperangan melawan Tumapel dan Ganter. Kalian semuanya menjadi saksi
Atas penyerahan kekuasaan ini, aku serahkan kekuasaan pemerintahan Kediri kepada Ken Arok. Aku berharap kalian semuanya menerima keputusan ini. Dan untuk segera memulihkan keadaan, kalian harus membantu sepenuhnya kepada Raja Kediri yang baru. Baginda Kertajaya tidak berbicara lagi dan kemudian segera turun dari mimbar. Gemuruh gejolak serasa mempuncah di setiap dada mereka yang hadir di alun-alun istana Kediri itu. Namun apa yang dilakukan oleh Baginda Kertajaya itu meninggalkan bekas yang sangat mendalam. Pernyataan Baginda tentang berakhirnya Kediri dan penyerahan kekuasaan itu kepada Ken Arok bukanlah persoalan yang sangat sederhana, tetapi persoalan yang sangat besar yang menentukan hajat hidup orang banyak. Dan perasaan para kaula serasa diharu biru. Ada yang bisa menerima apa yang dikatakan oleh Baginda, tapi ada pula yang tidak bisa menerimanya, bahkan kemudian ada yang tangisnya meledak. Namun dengan tangkas, para prajurit mengendalikan suasana. Dan keadaan menjadi hening ketika Ken Arok yang kemudian tampil di mimbar. Para kaula Kediri yang saya cintai, hari ini adalah sebuah hari yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita semuanya. Hari ini adalah sebuah babakan baru. Baginda Kertajaya telah mengatakan, hari ini adalah sandiakala Ning Kediri, senjakala yang memeluk Kediri, seolah Kediri telah berakhir. Akan tetapi sebenarnya Kediri tidaklah berakhir. Hari ini justru merupakan sebuah awal dari perjalanan hidup yang baru. Sebuah negeri yang baru, di mana di dalamnya kita meletakkan harapan baru setelah sekian lama kita dihadapkan kepada keadaan yang tidak menyenangkan. Setelah sekian lama kita dililit dalam jerat ketidakadilan. Setelah sekian lama pula kita kehilangan cahaya karena para suci, para brahmana, para resi dan wasi berpaling menyingkur Kediri. Para kaula Kediri yang saya cintai, kalian baru saja telah mendengarkan sabda Raja Kediri terakhir yang telah menyerahkan kekuasaannya kepada aku, Ken Arok. Dengan ini, aku akan menyatakan beberapa hal. Pertama, Kediri sebagai sebuah negara sudah tidak ada lagi. Negara Kediri aku ganti menjadi Singasari. Pusat pemerintahan Singasari tidak lagi berada di Kediri, akan tetapi di Tumapel. Sedang nama Tumapel untuk selanjutnya tidak ada lagi. Dan bersama ini pula aku putuskan, Rangga Lampitan dari Ganter akan menjadi wakilku, mengemban kekuasaanku untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kediri ini. Kemudian yang kedua, sebagai seorang Raja Singasari yang pertama, yang berkedudukan di Tumapel, aku menggunakan gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Maka demikianlah, hari itu telah berlangsung sebuah peristiwa yang sangat penting dan kemudian segera menjadi buah bibir. Siapapun membicarakannya, siapapun memperbincangkannya. Pergantian pimpinan Kediri dari Kertajaya ke Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi, dan pergantian nama negara menjadi Singasari. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.